Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi, mahasiswa Universitas Tadulako yang melaksanakan PLP di SMA Negeri 4 Palu. Di mana hari ini saya akan membawakan sebuah bimbingan klasikal yang berjudul Pemahaman Diri atau Mengenal Diri Sendiri. Nah, di sini masih banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa Anda masih berdebat dengan orang tua tentang hal yang sebenarnya tidak Anda pedulikan. Alam bawah sadar mengendalikan banyak perilaku kita sehingga alasan dibalik keputusan mungkin diselimuti misteri. Namun, jika tidak tahu bagaimana harus mencari, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, mengapa Anda membuat keputusan tertentu, apa yang membuat Anda bahagia, dan bagaimana Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Di sini ada beberapa konsep di mana Johari Window atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita. Yang pertama ada jendela terbuka. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tetapi orang lain pun tahu. Misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada jendela tertutup. Hal yang mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu, misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada jendela buta. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu, misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Dan selanjutnya ada jendela gelap. Hal yang mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek yang harus dipahami oleh setiap individu. Yang pertama, aspek fisik, di mana seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Artinya, individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaninya dengan segala potensinya. Apakah kondisi jasmaninya sehat? Apakah kondisi jasmaninya normal, dan sebagainya. Hal ini penting agar individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini dengan benar. Nah, selanjutnya ada aspek psikis. Di sini aspek yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan atau individu. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu menanamkan minat terhadap diri individu terhadap berbagai objek positif, sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi tinggi. Nah, selanjutnya ada aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya individu memahami bakat ini adalah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjukkan dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpendam positif sehingga muncul putra-putri berbakat di tanah air kita. Selanjutnya ada aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri. Artinya apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya cita-cita saya ingin menjadi TNI, individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI. Sudah tergambarkan secara keseluruhan dalam diri individu. Syarat-syarat dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI. Hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Selanjutnya ada aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalankan kehidupan ini. Apakah hidup ini hanya untuk makan atau makan untuk hidup? Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja, atau individu disampingkan perlu kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani, juga memerlukan kebutuhan batin dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya
ada aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit dan yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperlukan oleh hawa nafsu keterampilannya atau kerja keras, pengalaman dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pemahaman diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Indah Pratiwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.